Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Ibu harap kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, di awal pembelajaran semester genap ini untuk materi IPA kita mulai dengan materi magnet atau kemagnetan. Untuk materi magnet ini, Ibu yakin semuanya pasti sudah pernah menerima materi magnet ini pas waktu di pelajaran SD atau di pelajaran MI. Magnet. Sekarang semuanya perhatikan ya, di rumah pasti ada sepeda. Coba kalian amati atau kalian ingat-ingat atau kalian perhatikan bagaimanakah caranya agar lampu pada sepeda itu bisa menyala. Pasti semuanya pernah memikirkan kan ya, atau bahkan sudah pernah menyalakannya. Ya benar, lampu sepeda bisa nyala karena ada dinamonya. Apa itu dinamo? Ada yang masih belum paham atau ada yang masih belum tahu dinamo itu apa? Coba kalian perhatikan di roda sepeda itu ada dinamonya. Bagaimana cara menyalakan dinamo agar lampu sepeda bisa nyala? Ada yang tahu? Ya benar, semakin cepat kita mengayuh sepeda, maka semakin besar nyala lampu sepeda itu. Lah, apa hubungannya? Kenapa dinamo sepeda bisa menyalakan lampu yang ada pada sepeda? Untuk itu, hari ini kita akan mempelajari tentang materi magnet atau kemagnetan. Nah, sekarang masuk ya. Kita mulai. Sudah siap semuanya untuk belajar tentang magnet? Oke, magnet. Apakah itu magnet? Ya benar, magnet adalah semua benda atau benda-benda yang bisa menarik benda yang lainnya. Jadi, kalau benda itu tidak bisa menarik benda yang lainnya, bukan disebut magnet. Tetapi kalau benda itu bisa menarik benda-benda yang lain, berarti disebut dengan magnet. Sekarang Ibu tanya, mungkin salah satu dari kalian ada yang mau bertanya atau ada yang berpikir dari manakah asal mulanya magnet itu? Ya benar, magnet itu asal mulanya kita temukan di alam berupa bongkahan batu yang berasal dari kota Magnesian. Di mana letak kota Magnesian itu? Kota Magnesian itu dahulu atau zaman dahulu kala itu terletak di Yunani. Kalau dulu Yunani, tapi kalau sekarang berubah atau menjadi daerah Turki itu tadi. Untuk selebihnya atau untuk lebih jelasnya mungkin bisa kalian nanti tanyakan ke guru IPS ya. Ya, magnet itu asal mulanya kita temukan dalam sebuah bongkahan batu atau seperti bongkahan batu yang terdapat di alam. Maka dari itu magnet itu disebut magnet alami. Jadi setiap magnet yang kita temukan di alam juga bongkahan batu namanya magnet alami. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari magnet itu banyak dibuat oleh manusia. Karena dibuat oleh manusia atau buatan manusia, makanya disebut dengan magnet buatan. Paham ya anak-anak? Jadi kalian harus ngerti apa itu magnet. Magnet itu adalah benda-benda yang bisa menarik benda yang lainnya. Next. Benda-benda yang ada di sekitar kita atau benda-benda yang ada di lingkungan kita itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ya benar, ferromagnetik adalah benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet. Maksudnya gimana? Coba perhatikan. Sampai kalau di rumah itu ada peniti atau ada paku. Terbuat dari apakah peniti atau paku itu? Terbuat dari besi. Kalau misalnya peniti atau paku tersebut kita dekatkan sama magnet, maka apa yang terjadi? Iya, pasti paku atau peniti tersebut akan menempel pada magnet. Itu artinya kalau besi ditarik kuat oleh magnet. Jadi besi salah satu contoh benda atau bahan ferromagnetik, yaitu benda atau bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan-bahan atau benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium. Tahu kan aluminium? Aluminium salah satu jenis logam yang biasanya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk peralatan atau perabot rumah tangga seperti panci. Coba kalau misalnya panci sampai dekatkan sama magnet, apa yang terjadi? Dapat ditarik oleh magnet tetapi lemah. Makanya aluminium merupakan salah satu contoh paramagnetik. Yang ketiga, diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan-bahan atau benda-benda yang ditolak lemah oleh magnet, ditolak lemah oleh magnetik. Artinya apa?
bisa ditarik oleh magnet tetapi sangat-sangat lemah sekali. Salah satu contohnya yaitu emas. Yang perempuan pastikan punya perhiasan ya. Nanti coba kalau kalian misalnya punya kalung atau punya gelang, coba nanti dikatakan dengan magnet. Apa yang terjadi? Ditolak sangat-sangat lemah. Kalau bisa saya simpulkan, bahkan nggak bisa Bu nempel. Oke, nanti coba kalian amati. Next. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat magnet. Apa itu sifat-sifat magnet? Sifat magnet yang pertama yaitu satu, magnet selalu menunjuk arah utara dan selatan. Jadi magnet walaupun nanti digantung bebas pasti akan selalu menunjuk arah utara atau menunjuk arah selatan. Next. Sifat magnet yang kedua yaitu magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet itu biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari magnet itu ada dua warna, warna hitam sama warna merah. Itu artinya apa? Itu menunjukkan kalau magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apa itu kutub-kutub? Kutub-kutub itu adalah ujung-ujung magnet. Ketika ujung-ujung magnet itu diletakkan bebas, maka dia akan menunjukkan arah utara sama arah selatan. Arah ujung magnet yang menuju arah utara itu disebut kutub utara, sedangkan ujung magnet yang menuju arah selatan disebut kutub selatan. Next. Sifat magnet yang ketiga yaitu gaya tarik magnet yang terkuat terletak pada kutub-kutubnya. Ingat ya nak, tadi magnet mempunyai dua kutub yaitu kutub utara sama kutub selatan. Dan di kutub utara sama kutub selatan itu mempunyai medan magnet yang terbesar, sehingga gaya tarik pada kutub-kutubnya itulah gaya tarik yang paling besar. Kalau di bagian tengah magnet itu gaya tariknya lemah karena medan magnetnya kecil. Sifat kemagnetan yang keempat yaitu jika kutub-kutub magnet yang tidak sejenis atau tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan jika kutub-kutub yang sejenis atau yang senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Maksudnya gimana? Ibu punya dua magnet. Ketika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, artinya berbeda jenisnya, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau saling mendekat. Tetapi jika satu kutub utara didekatkan dengan kutub utara juga, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang teori magnet. Apa itu teori magnet? Ketika kita membahas tentang teori magnet, maka kita akan mengetahui tentang magnet elementer. Apakah itu magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet kecil penyusun magnet. Coba sekarang kalian perhatikan. Ada dua gambar. Satu baja magnet, yang kedua baja bukan magnet. Di dalam baja tersebut ada garis-garis panah atau panah. Ada garis-garis panah itu tadi. Sekarang kalian lihat tentang yang baja magnet. Lihat garis-garis panah tersebut arahnya sama, susunannya teratur dan rapi. Sedangkan yang baja bukan magnet, garis-garis panahnya itu susunannya berantakan atau tidak teratur, juga arah panahnya tidak searah. Apakah itu artinya? Garis-garis panah itulah yang kita sebut dengan magnet elementer. Magnet-magnet kecil yang menyusun sebuah magnet. Nah, kita lihat, karena itu sebuah magnet, maka magnet elementernya dia akan searah. Selain searah akan tersusun rapi atau teratur. Tetapi jika benda itu tidak bersifat magnet, maka magnet elementernya akan tidak tersusun rapi atau tidak teratur dan garis-garis panahnya tidak searah. Jadi ingat ya nak ya, kalau magnet elementernya itu tadi tersusun rapi dan teratur serta arah panahnya sama, maka benda itu mempunyai sifat magnet. Sedangkan jika magnet elementer sebuah benda itu tadi susunannya tidak teratur dan arahnya tidak sama, maka benda itu tidak bersifat magnet. Sekarang kita akan membahas tentang cara membuat magnet. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama yaitu digosok. Jadi misalnya kita ada sebuah benda,
terbuat dari besi. Besi tersebut kita akan jadikan sebuah magnet. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu digosok dengan magnet. Ingat, cara menggosoknya harus teratur. Kalian perhatikan gambar. Kita gosok misalnya yang pertama kutub utara, kita gosok dari arah satu ke arah yang lainnya. Ingat ya, cara menggosoknya harus teratur dan searah. Jadi nggak boleh berulang-ulang arahnya, harus arahnya sama dan teratur. Cara membuat yang kedua yaitu mengalirkan arus listrik DC, atau cara ini disebut elektromagnetik. Apa itu arus DC? DC singkatan dari direct current atau arus searah. Contohnya kalau kalian punya senter atau punya radio, bagaimana cara kalian memasangnya? Pakai apa nak? Pakai baterai. Ya benar, pakai baterai. Kalau baterai tersebut kita pasangnya itu satu saja yang berlawanan, kira-kira nyala apa enggak senternya? Enggak nyala kan? Nah, itu menunjukkan kalau baterai salah satu contoh sumber arus DC atau sumber arus searah. Jadi harus searah untuk memasangnya. Nah, cara membuat magnet yang kedua yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik DC. Cara seperti ini, cara membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik itu disebut dengan elektromagnetik. Coba sekarang kalian perhatikan gambar. Next. Cara pembuatan yang ketiga yaitu dengan cara induksi atau imbas, atau bahasa Indonesianya didekatkan. Jadi kita mendekatkan sebuah magnet ke sebuah benda yang akan kita jadikan magnet. Cara seperti itu kita sebut dengan induksi atau imbas. Coba sekarang kalian perhatikan gambar. Ada sebuah besi. Besi tersebut akan kita jadikan magnet. Maka kita dekatkan sebuah magnet. Kutub magnet yang berdekatan dengan besi yaitu kutub selatan. Maka bagian ujung besi yang berdekatan dengan kutub selatan itu akan memiliki kutub yang sebaliknya dengan kutub sebuah magnet tersebut. Kalau digambar, kutub selatan berdekatan dengan besi, maka ujung besi yang berdekatan dengan kutub selatan otomatis akan menjadi kutub utara, dan sebaliknya ujung sebuah besi yang berjauhan dengan kutub selatan magnet tadi akan memiliki kutub selatan. Tadi kalian sudah belajar tentang cara membuat sebuah magnet. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cara menghilangkan sifat kemagnetan sebuah benda. Misal, kita punya sebuah besi tersebut sudah mempunyai sifat magnet sehingga bisa menarik benda yang lainnya. Sekarang bagaimanakah caranya agar besi yang sudah menjadi magnet tadi kehilangan sifat kemagnetannya, tidak bisa lagi menarik benda yang lainnya? Yang pertama yaitu dipanaskan. Kita taruh saja besi tersebut di dekat pembakaran, atau kita masukkan ke pembakaran, atau kita letakkan di atas pembakaran. Maka lama-lama dengan suhu yang sangat tinggi, lama-lama besi tersebut akan kehilangan sifat kemagnetannya. Cara menghilangkan sifat kemagnetan yang kedua yaitu dengan dipukul-pukul. Ingat ya, pukul-pukulnya harus keras dan butuh waktu yang agak lama. Cara menghilangkan sifat kemagnetan yang ketiga yaitu dengan dijatuh-jatuhkan. Kalian jatuhkan atau kalian banting berkali-kali, maka otomatis sifat kemagnetan sebuah benda atau sebuah besi tadi akan hilang. Cara menghilangkan sifat kemagnetan yang keempat yaitu di dalam medan listrik. Apa itu maksudnya? Dengan cara mengalirkan arus listrik bolak-balik. Ingat ya, cara membuat magnet tadi yang kedua yaitu mengalirkan arus listrik DC atau searah. Nah, untuk cara menghilangkan sifat kemagnetannya, berarti sebaliknya kita mengalirkan arus listrik bolak-balik atau AC, singkatan dari alternating current. Dengan cara mengalirkan arus listrik AC, maka otomatis sifat kemagnetan yang ada pada sebuah benda itu tadi akan hilang. Contohnya apa? Arus listrik bolak-balik atau arus listrik AC tersebut kita hubungkan saja di arus listrik ada di rumah kalian. Maka otomatis arus listrik AC akan mengalir pada benda tersebut dan sifat kemagnetannya dari sebuah benda itu akan hilang. Demikian materi pembelajaran untuk kita hari ini. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.